nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, seperti yang Mimin bahas pada video sebelumnya, akhirnya bajak laut Hajirudin menyetujui permintaan Luffy untuk membebaskan Pangeran Loki dengan jaminan kelompok bajak laut topi jerami, terutama Luffy, akan mengawasi dan bertanggung jawab secara penuh atas bebasnya Pangeran Loki. Di momen ini juga, Luffy mengatakan dirinya akan memastikan bahwa Pangeran Loki hanya akan sekedar membalaskan dendam terhadap para kesatria suci yang saat ini telah membuat kekacauan di negeri Elbaf. Bukan hanya itu saja, sebelumnya Luffy juga telah menegaskan dia akan menghentikan Pangeran Loki apapun yang terjadi. Bahkan Luffy juga mengatakan jika Pangeran Loki mengamuk lagi dan membahayakan penduduk Elbaf, Luffy tidak akan memaafkan Pangeran Loki dan akan menghabisi Pangeran Loki dengan seluruh kekuatannya. Nah, tepat di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, akhirnya Stenson dan Rod melepaskan ikatan borgol batu laut yang mengikat Pangeran Loki. Di momen ini, Loki yang sebelumnya juga telah mendapatkan intimidasi dari Zoro dan Sanji, kemudian segera bangkit dan mulai pergi menuju ke dunia matahari untuk mencari para kesatria suci. Namun sebelum Loki meninggalkan Luffy dan kelompok bajak laut Hajirudin, Hajirudin pun kemudian bertanya, kenapa orang-orang pemerintah dunia datang ke Pulau Elbaf dan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Sambil tersenyum dan menatap Hajirudin dengan tatapan yang tajam, Pangeran Loki lalu mengatakan mereka menginginkan negeri ini. Mendengar hal tersebut, Hajirudin dan yang lainnya pun sangat terkejut dan kemudian memutuskan untuk mengikuti Pangeran Loki. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, Luffy kemudian ingat dan mulai menagih janjinya kepada Loki untuk menceritakan tentang kelompok bajak laut rambut merah dan keberadaannya saat ini. Namun Loki yang tidak bisa membendung amarahnya dan ingin segera membalaskan dendam atas kematian teman-temannya pun kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa dia akan menjelaskannya nanti ketika dia berhasil mengalahkan para kesatria suci. Luffy yang mendengar hal itu pun kemudian terlihat kesal kepada Loki dan mengatakan bahwa Pangeran Loki telah menipunya. Namun di sisi lain, Zoro yang paham dengan perasaan dan kesedihan yang dialami oleh Pangeran Loki pun kemudian mencoba menenangkan Luffy dan mengatakan bahwa sebaiknya kita fokus terlebih dahulu membantu Pangeran Loki untuk mengalahkan para kesatria suci. Sehingga ketika nantinya mereka berhasil mengalahkan para kesatria suci, Loki bisa menceritakannya dengan tenang. Nah, setelah Zoro mengatakan hal itu kepada Luffy, kita pun diperlihatkan sebuah adegan yang kocak di mana Sanji yang mendengar perkataan dan saran dari Zoro pun kemudian mengejeknya dengan mengatakan, "Tumben sekali kau memiliki pemikiran yang cerdas, dasar brokoli hijau." Tidak terima dengan bacotan Sanji, mereka berdua pun akhirnya saling bertengkar, yang mana menyebabkan mereka berdua pun terjatuh dan tertinggal. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Hachinosu, tempat di mana markas bajak laut Kurohige berada, lebih tepatnya di ruang tahanan Pulau Hachinosu. Yap, seperti yang Mimin bahas pada video sebelumnya, ada seseorang yang telah menemui Garp. Namun lagi-lagi di chapter ini kita belum mengetahui pasti siapakah sosok tersebut, tetapi yang jelas sosok tersebut telah berhasil membebaskan Garp. Nah, menariknya saat sosok tersebut akan pergi meninggalkan Garp, Garp kemudian bertanya kenapa dia membebaskannya, serta apa tujuannya untuk datang ke markas bajak laut Kurohige. Sosok tersebut pun kemudian mengatakan bahwa dia hanya menjalankan misinya saja. Mendengar hal itu, Garp kemudian bertanya siapa yang telah memberikan misi tersebut. Sosok misterius itu pun kemudian menjawab, dia adalah orang yang akan menentang pemerintah dunia. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke kapal armada angkatan laut yang akan menyerang organisasi Crossquill.
Yap, rupanya armada angkatan laut ini dipimpin langsung oleh Admiral Fujitora, di mana kita juga bisa melihat beberapa Seraphim yang ikut dalam penyerangan ini. Nah, menariknya di momen ini, Sengoku kemudian mengatakan kepada Fujitora alasan kenapa organisasi SWORD ikut dalam penyerangan tersebut karena dia ingin meminta bantuan untuk mengambil alih beberapa armada kapal perang mereka untuk membebaskan Monkey D. Gap yang saat ini berada di Pulau Hachinosu. Mendengar hal tersebut, Admiral Fujitora justru menawarkan kepada Sengoku untuk menyelamatkan Monkey D. Gap terlebih dahulu, sehingga ketika nantinya Monkey D. Gap berhasil selamat, mereka bisa ikut membantu mengalahkan organisasi Crossguild. Sengoku dan beberapa anggota SWORD yang mendengar hal ini pun tampak bahagia dan tidak menyangka jika Admiral Fujitora justru akan membantu mereka dengan senang hati. Bahkan di momen ini, Koby kemudian bertanya kepada Fujitora kenapa Fujitora mau membantu mereka dan terlihat peduli sekali dengan Gap. Fujitora pun lalu menjawab bahwa dirinya sangat menghormati Monkey D. Gap. Menurut Fujitora, Gap adalah sosok panutannya di angkatan laut. Bahkan Fujitora juga menegaskan, Monkey D. Gap adalah sosok kesatria yang sesungguhnya. Dia rela mengorbankan apapun demi menyelamatkan orang-orang yang dirasa benar. Bukan hanya itu saja, Fujitora juga menjelaskan, paham keadilan yang dia anut pun sama seperti halnya dengan Monkey D. Gap. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Monkey D. Gap dan Fujitora ini memiliki paham keadilan yang sama, di mana baik Monkey D. Gap dan Fujitora sangat mementingkan rasa kemanusiaan. Selagi manusia tersebut berbuat baik kepada satu sama lain, maka dia tidak berhak dianggap sebagai penjahat, walaupun dia adalah seorang bajak laut. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah alasan saat insiden yang terjadi di Dressrosa, Fujitora memang sengaja tidak mengejar dan menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Karena Fujitora paham betul, berkat bantuan kelompok bajak laut topi jerami, kerajaan Dressrosa berhasil terbebas dari penderitaan dan penjajahan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Doflamingo. Begitupun dengan Monkey D. Gap, meskipun dia juga tahu Luffy dan Ace adalah seorang bajak laut, namun Monkey D. Gap tidak menangkap mereka berdua. Bahkan Gap juga tidak menangkap Dadan, yang seorang kriminal. Nah, menariknya saat pertempuran besar yang terjadi di Marineford, Monkey D. Gap juga pernah mengatakan, aku tidak punya belas kasihan terhadap penjahat, namun beda cerita untuk keluarga. Setelah itu, Fujitora pun kemudian memerintahkan prajurit angkatan laut untuk mengarahkan kapal mereka menuju ke Pulau Hachinosu tanpa diketahui oleh Sakazuki Akainu. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, Admiral Fujitora menentang perintah dari Sakazuki Akainu. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di sekolah Warus. Nah, di sini kita bisa melihat Gillingham yang berhadapan dengan salah satu guru dari sekolah Warus. Yap, tujuan Gillingham datang kembali ke sekolah Warus untuk membangkitkan kembali imajinasi ketakutan anak-anak. Tanpa basa-basi lagi, Gillingham pun kemudian langsung menidurkan anak-anak dan membangkitkan imajinasi mereka. Namun menariknya, saat Gillingham juga menidurkan guru tersebut yang telah berhasil dikalahkan, Gillingham sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa guru tersebut memiliki imajinasi yang jauh mengerikan. Yap, rupanya guru tersebut adalah sosok yang percaya bahwa Dewa Matahari Nika adalah dewa pembawa bencana bagi Elbaf. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat sosok Dewa Matahari Nika hitam dan besar yang muncul di sekolah Warus bersama dengan beberapa monster baru dari ketakutan anak-anak. Setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan memperlihatkan kelompok dari Luffy yang melihat kekacauan yang terjadi di hutan Elbaf, di mana dari kejauhan, Luffy sangat terkejut ketika melihat sosok hitam yang sangat mirip seperti dirinya saat berada di mode Nika. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari Hajrudin yang mengatakan, kekacauan ini terlihat seperti neraka.
Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1146. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.